Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipertemukan lagi dalam sesi pembahasan masih seputar Bourdieu, dan pada kali ini kita akan membahas tentang teori atau konsep Bourdieu tentang kapital. Saksikan. Jadi sesi kali ini kita akan membahas masih seputar Bourdieu. Tapi pada kali ini, pada sesi ini kita akan membahas konsep kapital, teori kapital Bourdieu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang habitus dan arena. Jadi bagaimana habitus dibentuk oleh realitas sosial, kemudian nanti itu akan dibawa dalam arena. Tapi dalam arena kita akan berkontestasi dengan aktor-aktor lain. Apakah kita akan merubah struktur ataukah tetap mempertahankan struktur seperti itu. Tapi untuk bagaimana mempertahankan atau merubah struktur dalam masyarakat, ya kita harus punya modal. Karena dalam kontestasi dalam arena kita berkontestasi, dan dalam kontestasi itu kita butuh modal. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Bourdieu. Dan sebentar kita akan lebih jauh membahas tentang kapital Bourdieu. Konsep tentang kapital itu dibagi atas 4. Jadi pertama, kapital ekonomi atau modal ekonomi. Kemudian kedua adalah modal budaya. Yang ketiga adalah modal sosial. Yang keempat adalah modal simbolik. Jadi keempat modal ini dijadikan sebagai sumber daya dalam berkontestasi di arena seperti itu. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu modal ekonomi. Modal ekonomi itu adalah modal yang dimiliki secara material. Misalnya orang yang memiliki banyak uang dalam masyarakat seperti itu. Jadi orang yang misalnya ingin kuliah di perguruan tinggi, ya harus punya modal kapital, apalagi di perguruan tinggi yang mungkin pembayarannya agak tinggi misalnya. Nah, itu dia harus punya modal kapital seperti itu. Jadi diukur dari segi ekonomi, bagaimana kemampuan keuangannya secara secara finansial seperti itu. Kemudian lanjut pada kapital budaya atau modal budaya. Jadi modal budaya ini bisa dikatakan seperti skill yang dimiliki. Dia seorang akademisi, dia punya pengetahuan yang sangat luas. Jadi biarpun kita tidak memiliki modal ekonomi, tapi karena kita memiliki modal budaya, kita bisa masuk di perguruan tinggi, misalnya lewat jalur-jalur beasiswa seperti itu. Tapi ketika keduanya mendukung, sangat luar biasa seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya ingin menjadi dosen, misalnya habitusnya memang adalah habitus membaca buku, maka dia membutuhkan buku itu sendiri, maka dia membutuhkan modal ekonomi. Tapi secara modal budaya itu dia sudah memiliki, karena sudah memiliki kemampuan atau skill yang dibutuhkan untuk menuju perguruan tinggi dan kemudian menjadi dosen lah misalnya seperti itu. Kemudian lanjut pada pembahasan tentang modal sosial. Modal sosial ini lebih mengarah pada relasi sosial atau hubungan sosial atau jejaring sosial. Jadi orang yang punya banyak teman, orang yang punya banyak jaringan adalah orang yang memiliki modal sosial itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu jalur beasiswa, tapi karena dia memiliki teman atau memiliki teman dosen misalnya, nah di situ dia bisa dikatakan memiliki modal sosial yang sangat kuat. Kemudian modal simbolik. Modal simbolik ini sebenarnya mencakup semua sebenarnya. Secara simbol misalnya kita memiliki sertifikat pelatihan atau sertifikat ini yang memiliki nilai. Nah, itu adalah simbol bahwa dia memiliki kecerdasan seperti itu. Jadi punya modal simbolik.
Kemudian juga representasi bahwa dia memiliki modal ekonomi, ya dia mempunyai HP yang memiliki brand-brand yang bisa dikatakan brand-brand ternama seperti itu. Ada simbol yang kemudian ditampilkan sehingga kita bisa mengatakan, oh, dia ada memiliki modal ekonomi dan memiliki modal. Dari dilihat dari kelas sosialnya, ada orang yang dihargai karena dia memiliki modal ekonomi, ada juga orang yang dihargai karena dia memiliki modal budaya. Dari segi pendidikan, misalnya dia seorang yang memiliki banyak pengetahuan tentang agama, atau orang yang banyak memiliki pengetahuan tentang ilmu pengetahuan yang ada, tapi dia tidak memiliki nilai ekonomi, tapi tetap juga dihargai dalam masyarakat karena dia memiliki modal kapital. Kemudian dia memiliki modal sosial atau jaringan, banyak teman yang juga biasa dihargai karena dia punya banyak teman, punya relasi yang kuat, punya banyak kekuatan relasi. Jadi dia bersimbol. Orang dihargai karena kita melihat simbol-simbol yang ada. Dia memiliki, dia pun dia tidak memiliki modal budaya, modal sosial, tapi dia memiliki simbol. Misalnya mungkin dia memiliki mobil Alphard misalnya, kita agak segan juga karena dia memiliki modal Alphard. Ya, secara tidak langsung dia sudah memiliki modal ekonomi seperti itu. Jadi dia dari kelas-kelas sosialnya, bukan saja dari modal ekonomi orang dihargai dalam dia dari aspek kelas sosialnya, tapi ada juga nilai ada juga modal-modal yang lain yang menjadi ukuran orang itu dihargai seperti itu. Ya, kemudian modal-modal ini dibawa dalam arena nantinya untuk berkontestasi. Jadi kalau kita ingin berkontestasi dalam dunia arena pendidikan, maka kita membutuhkan yang namanya modal budaya. Kemudian bukan cuma modal budaya, kita juga butuh yang namanya modal sosial dan modal-modal yang lain seperti modal simbolik, modal ekonomi. Ya, saya rasa ketika kita bisa memiliki beberapa modal itu, kita bisa berkontestasi dalam arena pendidikan. Bisa juga kita berkontestasi dalam arena politik. Tapi ya, kita harus siapkan beberapa kapital ini. Ketika kapital ini sudah terpenuhi, saya yakin bisa saja kita menang dalam melakukan dalam pemilihan itu sendiri, seperti itu dalam dunia politik. Ya, itu saja pembahasan saya pada kali ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana dialektik antara struktur dan individu, masih seputar pembahasan Bourdieu